seperti juga penyakit-penyakit sebelumnya yang kita bahas, seperti penyakit MAH, kemudian buka peptik, kemudian GERD, kemudian diare, konstipasi, ya. Penyakit ini juga sering, ya, tapi tidak sesering dulu, ya. Kalau dulu kita sering sekali ada teman kita atau saudara kita yang mengalami tipes gitu ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin dengan meningkatnya higienis dan sanitasi, saya rasa kejadian sekarang tidak sesering dulu. Namun masih ada atau dijumpai penyakit demam tipoid atau penyakit tipes. Demam tipoid adalah penyakit sistemik yang ditandai dengan demam dan nyeri perut yang diakibatkan oleh penyebaran kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi, ya. Jadi dua bakteri ini yang menyebabkan terjadinya demam tipoid, ya. Semua jenis bakteri Salmonella typhi, ya, dari berbagai tipe, ya, ada typhi, paratyphi dan lain-lain. Itu yang penting biasanya itu terjadi karena bakteri Salmonella typhi. Kemudian yang membedakan demam tipoid ini dengan penyakit infeksi pencernaan lain, kalau di demam tipoid ini biasanya ditandai juga dengan terjadinya demam dan nyeri yang hebat, ya. Kalau biasanya untuk penyakit pencernaan lain yang terjadi infeksi hanya disertai diare saja, diare sudah bakterinya sudah keluar dari pencernaan, ya sudah selesai, biasanya sudah sembuh. Namun untuk penyakit Salmonella typhi ini karena nanti dia akan terdistribusi, ya, ke organ-organ lain seperti hati, seperti limfa, seperti yang lain, jadi mengikuti saluran peredaran darah seluruh tubuh, jadi akan bermanifestasi terjadinya demam dan nyeri yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara baik dan cepat, ya. Yang membedakan karena ini memang bersifat sistemik, ya. Awal masuknya lewat pencernaan, namun nanti seiring waktu berjalan Salmonella typhi ini akan menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, melalui hati, limfa, dan nanti memutar seluruh tubuh dan kembali lagi ke pencernaan lagi jika memang tidak ditangani, ya, akan resirkulasi lagi ke pencernaan, kemudian akan semakin memburuk jika tidak diobati. Demam tifoid masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, ya, karena memang ini penyakit yang biasa terjadi pada daerah-daerah yang higienis maupun sanitasinya kurang baik, ya, karena memang banyak makanan-makanan yang tidak steril, tidak higienis, kemudian nanti biasa dikonsumsi kita, ya akan terjadi penyakit demam tifoid ini. Kemudian biasa terjadi pada makanan yang tidak dimasak secara sempurna. Contohnya pada telur, ya. Telur itu jika tidak kita goreng sampai benar-benar matang, itu nanti bisa bibit-bibit salmonella yang ada di dalam telur tersebut tidak mati. Kemudian misal telur tersebut masih telur mata sapi atau setengah matang, itu kemudian jika tidak digoreng dengan sempurna, nanti kita akan mengkonsumsinya, kemudian nanti kita akan terinfeksi Salmonella typhi, ya. Jadi tidak hanya higienis dan sanitasi yang buruk, namun proses memasak yang tidak baik juga akan bisa mengakibatkan terjadinya infeksi Salmonella typhi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962, demam tifoid dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai salah satu penyakit menular, ya. Penyakit menular karena memang dari sifat sifat penyakit ini akan bisa menular dengan cepat kepada orang-orang di sekitar kita jika memang tidak ditangani secara seksama, ya. Jadi ini bukan penyakit individual, namun merupakan penyakit menular yang bisa ditularkan secara cepat. Kemudian
kemudian mudah menular dan bisa mengakibatkan sebuah wabah ya. Wabah itu macam-macam ya, ada holo endemi, ada endemi, ada pandemi ya, gantung dari skop atau jangkauan penyakit tersebut menularnya sampai seluas apa ya. Kalau hanya di lingkungan tempat kita ya mungkin masih dikatakan sebagai endemi ya. Endemi di desa atau di kecamatan tertentu terjadi demam tifoid secara massal. Itu belum dikatakan secara pandemi. Kalau pandemi secara global, secara internasional seperti corona misal. Tapi kalau hanya bersifat secara lokal itu masih bisa diklasifikasikan sebagai wabah endemi sebenarnya. Kemudian dari data epidemiologi mengenai penyakit demam tifoid berdasarkan Surveillance Departemen Kesehatan tahun 1990 dan 1994 terjadi frekuensi yang cukup besar ya. Dari 10.000 penduduk terjadi 9,2 orang yang mengalami demam tifoid itu tahun 1990. Dan tahun 1994 data yang menyebutkan ada dari 10.000 ada 15 orang jumlah penduduk dari 10.000 orang yang mengalami demam tifoid. Jadi peningkatannya cukup signifikan, antara 4 tahun saja ada kenaikan. Itu data yang sudah lampau mungkin ya. Tapi kalau penelitian terbaru ini belum ada data yang akurat mengenai jumlah persentase orang yang mengalami demam tifoid. Pada akhir-akhir ini belum ada penelitian yang dilakukan. Kemudian survei rumah sakit terjadi peningkatan kasus yang besar ya. Kemudian insidensi bervariasi di tempat daerah, di tiap daerah. Rata-rata antara 157 dari 100.000 orang itu terjadi 157 ya. Itu ya cukup besar ya, barangnya sudah cukup tinggi terjadinya insidensi ya. Jadi insidensi itu merupakan penyakit yang bersifat mendadak ya, mendadak. Namanya insiden itu pasti sifatnya mendadak ya. Jadi sudah cukup tinggi persentase terjadinya penyakit demam tifoid. Kemudian dari etiologi penyebab terjadinya demam tifoid hampir semuanya disebabkan oleh karena infeksi dari bakteri jenis Salmonella ya. Salmonella ada banyak-banyak grup atau tipenya ya. Dan biasanya yang paling sering yaitu Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, itu yang sering. Selain itu juga banyak sebenarnya jenis-jenis yang lain, namun untuk bisa membedakan antara jenis Salmonella satu dengan yang lain pastinya harus dilakukan kultur mikrobiologi ya. Yang mana ini termasuk demam tifoid yang karena Salmonella typhi, yang mana yang karena paratyphi, pasti harus dilakukan penelitian secara lebih detail ya. Tapi semuanya hampir bisa dikatakan penyebab dari demam tifoid karena bakteri dari Salmonella ya. Jadi sudah spesifik sebenarnya, tidak secara general semua apa banyak bakteri bisa menyebabkan demam tifoid, tidak. Jadi hanya satu, yaitu Salmonella. Dari morfologi atau bentuk bakteri Salmonella ya, bakteri Salmonella termasuk jenis dari gram negatif ya, jenis dari gram negatif. Kemudian termasuk Enterobacteriaceae ya. Kemudian batang pendek karena memang tubuhnya dari bentuknya memang pendek ya, bukan berflagela atau yang apa namanya, maksud saya bukan yang besar-besar atau yang seperti yang lain seperti Escherichia coli atau yang lain, bukan. Tapi memang ini morfologinya pendek-pendek. Kemudian kebanyakan berflagela ya. Flagela itu punya tangan ya, tangan atau misal punya bulu
yang menjadi alat gerak dari bakteri tersebut. Kemudian tidak berspora dan tidak berkapsul ya, jadi tidak ada pelindung, tidak ada cangkang yang melindungi dari bakteri ini. Berdasarkan tempat manifestasinya, Salmonella dapat ditempatkan dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama Salmonella TB, paratipi, dan paratipi B, A dan B, dan Salmonella tipe C. Serotype ini beradaptasi terutama di manusia dan menyebabkan bakteremia yang dikenal dengan demam enterik yang dengan diare. Ya, jadi jika orang mengalami infeksi terutama pada 4 jenis ini ya, tipe, kemudian paratipi A, B, dan C, itu biasanya ditandai dengan kejadian demam enterik ya. Demam enterik itu yaitu kejadian panas yang tinggi ya, yang terjadi karena adanya infeksi yang mengikuti saluran peredaran darah sehingga akan terdistribusi sampai ke seluruh tubuh, bukan hanya di pencernaan saja ya. Jadi ini bersifat secara lebih masif, secara lebih sistemik di keseluruhan tubuh ya. Kemudian serotype lain tinggal di dalam binatang dan menginfeksi manusia dan biasanya terbatas pada usus dan timbul sebagai diare akut ya. Jadi mungkin selain dari Salmonella yang tadi di atas, bisa dikatakan bahwasanya gejalanya yang ditimbulkan cukup kentara atau cukup kelihatan ya. Jadi hanya terjadi diare secara mendadak. Kemudian jika bakteri di dalam pencernaan sudah hilang atau sudah berkurang, nanti diare tersebut akan berhenti dan tidak ditandai dengan kejadian demam enterik atau panas yang tinggi seperti jenis Salmonella yang di atas ya. Jadi kalau misal sudah selesai, misal kayak Escherichia coli ya, biasanya terjadi pada diare. Itu kalau sudah Escherichia coli-nya sudah keluar dari tubuh melalui feses atau diserap oleh karboadsorben atau kaolin pektin, ya sudah selesai. Namun untuk yang Salmonella tipe ini mungkin lebih parah ya, parah dalam kejadian simptom yang akan ditimbulkannya. Kemudian dari patogenesis atau lama terjadinya penyakit demam tifoid ya. Jadi masa tunas atau masa pertumbuhan dari Salmonella ini di dalam pencernaan sekitar antara waktu 3 sampai 21 hari ya. Jadi sekitar 3 hari sampai 3 minggu ya. Jadi ring waktunya terjadinya dari mulai terjadi infeksi hingga menyebabkan terjadinya peristiwa demam tifoid ya sekitar itu, antara ring 3 sampai 21 hari. Namun yang paling sering terjadi dalam waktu 7 sampai 14 hari ya, antara 1 minggu hingga 2 minggu itu yang sering. Jadi tidak ada istilah kita mengkonsumsi misal makanan yang mengandung Salmonella tipe kemudian hari itu juga atau besoknya langsung terkena tipes, itu tidak. Jadi perlu waktu, perlu proses untuk bakteri tersebut bisa berinkubasi di dalam tubuh kita ya. Jadi paling enggak waktunya sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Jadi misal kita makan sekarang makanan yang mengandung Salmonella, kejadian kita akan mengalami demam tifoid itu akan terjadi pada 1 minggu kemudian, 1 minggu dari sekarang, atau maksimal 2 minggu atau 3 minggu. Jadi tidak langsung bersifat akut ya. Jadi perlu proses dulu, perlu proses terjadinya penyakit ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu jumlah kuman yang masuk. Itu untuk bisa menimbulkan terjadinya demam tifoid yaitu antara 10 pangkat 3 dan sampai 10 pangkat 6. Ya 10 pangkat 3 itu berarti kan ya 10.000 kuman atau 10.000 bakteri Salmonella hingga
1 juta ya, antara ring segitu. Jadi kalau kurang dari 1000, dari 10.000 ya berarti belum bisa ya, belum bisa menginfeksi, atau belum bisa menyebabkan terjadinya demam tifoid. Jadi masih terlalu lemah ya, terlalu lemah, belum bisa menimbulkan secara global, secara sistemik ya. Jadi antara 1000 hingga 1 juta ya untuk bisa menimbulkan terjadinya demam tifoid. Kemudian status kesehatan dan imunologi pasien ya. Jadi jika tubuh kita atau tubuh pasien yang sedang rentan atau imunnya sedang menurun ya, atau status kesehatan yang selagi tidak baik karena mungkin ada penyakit lain yang terjadi bersamaan, itu akan lebih mudah orang tersebut akan mengalami demam tifoid ya, bila dibandingkan dengan orang yang sedang baik status kesehatannya atau sedang baik pula imunnya ya. Jadi status kesehatan dan imunologi akan sangat menentukan kira-kira infeksi tersebut akan berakibat kelanjutan sebagai demam tifoid atau tidak ya. Jika misal kita makan yang nggak baik tapi tubuh kita masih imunnya masih tinggi atau masih baik ya, akan ditolak itu apa namanya, salmonella itu untuk membentuk demam tifoid ya. Tapi kebalikannya, jika misal imun kita lagi rendah, langsung aja, nggak perlu waktu lama, maksudnya paling tidak minimal 7 hari langsung kita terjadi demam tifoid. Kemudian pH asam lambung dan keadaan yang mengganggu integritas saluran cerna ya. Jadi pH lambung ini juga bisa menentukan apakah bakteri tersebut bisa mati terlebih dahulu sebelum masuk ke ileum atau usus pencernaan ya. Misal pH lambung masih bersifat asam, biasanya kalau bakteri bersifat asam ya harusnya mati ya, mati terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam usus pencernaan atau ileum. Karena awal kali terjadinya demam tifoid bermula pada makanan yang mengandung salmonella typhi yang diserap secara langsung pada ileum. Jadi kalau misal sebelum masuk ke ileum sudah pH-nya sudah asam misal di lambung, ya otomatis bakterinya akan mati terlebih dahulu sebelum diserap di ileum ya. Jadi semakin rendah tingkat pH ya semakin bisa mematikan dari bakteri, seharusnya seperti itu. Itu ada korelasi juga sebenarnya ya. Kemudian ini merupakan bagan atau skema dari patofisiologi terjadinya demam tifoid ya. Jadi cukup rumit kalau kita melihat berdasarkan diagram ini. Namun secara garis besar nanti bisa kita bahas pada slide selanjutnya, step-step ya atau langkah-langkah bagaimana kok bisa salmonella typhi ini kok bisa menyebabkan terjadinya demam enterik ya, yang terjadi secara sistemik di dalam tubuh, sehingga nanti jika tidak ditangani secara cepat nanti bisa terjadi pendarahan saluran cerna. Ini yang kita takutkan ya, karena nanti akan mengalami sirkulasi ulang ya, kemudian nanti masuk lagi ke pencernaan lagi, kemudian nanti bisa berdampak pada terjadinya nekrosis. Nekrosis itu matinya ya atau terbunuhnya jaringan di dalam pencernaan. Biasanya pencernaan nanti akan menggerogot ya, akan berkurang di dalam usus tersebut sehingga akan terjadi pendarahan pada saluran pencernaan, terutama usus akan terjadi pendarahan dan terjadinya perforasi. Perforasi itu sudah terjadi tukak ya, atau sudah terjadi borok pada usus terutama usus halus dan usus pencernaan ya. Jadi kalau misal masih bisa ditangani dengan cepat, tidak akan terjadi ini pendarahan, tidak akan terjadi perforasi atau tukak ya. Namun jika dibiarkan tidak ditangani ya pasti akan terjadi hal ini. Tapi ya sebelum hal ini terjadi pasti sudah terjadi
beberapa gejala-gejala yang memang dominan untuk menjadi tanda-tanda awal terjadinya demam tifoid, seperti panas tinggi, seperti rasa mual yang besar, kemudian seperti diare. Biasa diare pada saat awal nanti akan terjadi, ya, akan terjadi tanda-tanda segitu. Dan nanti lama-kelamaan nanti akan terjadinya pendarahan, ya, jika nanti terjadi resirkulasi di dalam saluran peredaran darah dan akan masuk lagi ke saluran pencernaan lagi, ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram tadi dengan sistem seperti ini, sistem apa namanya, alur dari perjalanan penyakit demam tifoid. Yang pertama yaitu air dan makanan yang terkontaminasi bakteri salmonella akan masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian dia dari dalam tubuh nanti makanan tersebut akan melewati, pastinya akan melewati lambung terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam usus, terutama usus penyerapan atau ileum, ya. Jadi misal pH-nya tinggi, pH-nya rendah, misal lebih bersifat asam, nanti akan mati terlebih dahulu. Namun jika yang masih kuat atau masih bisa survive, nanti akan terus masuk ke dalam usus, ya. Kemudian teman-teman yang lain yang mungkin lebih rentan atau lebih lemah, nanti mungkin akan mati terlebih dahulu di dalam lambung. Kemudian untuk salmonella yang masih kuat nanti kemudian akan lolos ke usus, ya, lolos ke usus. Kemudian yang pertama pastinya masuk ke usus duodenum, ya. Usus duodenum itu usus 12 jari, ya, usus pertama kali. Kemudian setelah duodenum baru masuk usus jejunum, ya, itu usus yang kedua. Kemudian baru masuk ke usus ileum atau usus penyerapan, ya. Jadi proses terjadinya atau proses masuknya Salmonella typhi ini ya berada pada usus penyerapan atau ileum ini, ya. Kemudian masuk, kemudian terjadi bakterionemia atau terjadinya perkembangan bakteri, dan akhirnya setelah masuk ke dalam tubuh melalui ileum ini, kemudian nanti dia akan melakukan sirkulasi, ya, sirkulasi atau masuk ke peredaran darah, dan biasanya nanti akan masuk terlebih dahulu ke organ hati atau limfa, ya. Kemudian bila respon imun kurang, kuman bisa menembus sel epitel atau sel M, ya. Jadi sebuah proses terjadinya demam tifoid ini pasti tidak bisa lepas dari terjadinya respon imunologik yang tidak baik, ya. Dan jika baik pasti tidak akan terjadi demam tifoid. Kemudian yang jika tubuh kita lagi lemah respon imunnya, nanti dia akan masuk ke dalam sel epitel, ke dinding dari ileum tadi, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam dinding dari usus ileum tadi, dia kemudian akan menembus ke lamina propria, ya. Lamina propria merupakan bagian setelah dinding tadi, dinding epitel, ya. Kemudian masuk ke lamina propria, kemudian difagosit atau dimakan oleh makrofag, ya. Makrofag, kemudian oleh makrofag ini akan dibawa ke namanya plat pyerum ileum, ya, atau usus yang atau bagian di ileum yang berfungsi sebagai jalan untuk membawa hasil penyerapan dari ileum ke seluruh tubuh, ya. Jadi payeri ileum ini merupakan salah satu bagian atau nodul dari ileum yang berfungsi untuk membawa hasil penyerapan makanan
dan semua yang bisa diserap ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian dibawa oleh ileum, masuk ke dalam ileum, kemudian menjalar ke tahap bening mesentrika. Nah, ini sudah ke pencernaan, ke penyerapan di ileum, sekarang sudah menjalar lebih luas ke kelenjar getah bening mesentrika. Ini sudah masuk ke sistem limfatik, ya, sistem metabolisme, sistem heparit, ya. Kemudian setelah masuk ke kelenjar getah bening mesentrika, kemudian melalui ductus thoracicus, aliran darah sistemik akan berubah menjadi bakteremia 1, ya. Jadi sudah masuk ke kelenjar getah bening, kemudian terjadi aliran darah sistemik. Jadi dia akan melakukan sirkulasi mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan ini masih merupakan proses awal terjadinya demam tifoid, masih masuk ke dalam stage bakteremia 1. Dan biasanya pada bakteremia 1 ini masih tidak ada gejala yang ditimbulkan karena masih merupakan perjalanan awal dari patofisiologi jalannya demam tifoid ke seluruh tubuh. Jadi belum ada gejala-gejala yang dominan terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu menyebar ke seluruh sistem metabolisme, terutama hati dan limfa, ya. Jadi setelah salmonella tipi ini mengikuti peredaran darah, kemudian nanti dia akan berhenti atau mampir di hati dan limfa, ya. Hati dan limfa, kemudian akan berkembang, akan mengalami pembelahan secara lebih besar pada organ hati dan limfa, ya. Jadi ini mungkin kalau sudah bakteri salmonella sudah masuk ke hati dan limfa, ini sudah mulai terjadinya gejala, ya. Gejala karena sudah masuk ke bakteremia 2 atau proses sirkulasi yang kedua dan lebih bersifat simptomatik atau disertai gejala atau disertai simptom, ya. Biasanya ini sudah terjadi gejala kalau sudah berkembang biak di dalam organ hati dan limfa. Kemudian setelah itu, sesudah terjadi proses bakteremia kedua, kemudian dari hati akan disalurkan ke empedu. Karena ini sistemnya kan dari hati pasti akan berlanjut ke empedu. Kemudian ke empedu sebagian akan dikeluarkan oleh feses, diekskresi keluar dari tubuh kita. Namun sebagian bakteri salmonella yang lain, dia lalu kemudian akan diserap ulang, akan masuk ke pencernaan lagi. Nah, itu akan terjadi sirkulasi yang selanjutnya, ya. Jadi setelah dia masuk ke hati, masuk ke empedu, sebagian akan keluar dari feses, sebagian akan masuk diserap lagi ke dalam pencernaan. Kemudian prosesnya berulang lagi, ya. Jadi mungkin orang yang mengalami gejala tifoid yang lama sembuhnya, ya ini prosesnya berulang-ulang terus, ya, muter terus, ya. Sebagian dibuang, sebagian masuk, kemudian muter lagi dalam tubuh, terjadi seperti itu lagi. Jadi prosesnya itu akan lama jika tidak segera ditangani dengan antibiotik. Kemudian di plak Peyeri tadi di dalam bagian ileum atau usus pencernaan tadi, usus penyerapan tadi, sistem imun akan terjadi hipersensitivitas tipe keempat, ya. Jadi jika tadi yang sebagian keluar feses, kemudian sebagian masuk ke pencernaan, dia nanti akan kembali lagi ke plak Peyeri atau bagian nodul di dalam ileum, ya. Kemudian ini mulai terjadi proses hiperplasia jaringan atau proses kerusakan jaringan karena ada ada serangan yang cukup besar ini dari
Salmonella typhi ini ke jaringan-jaringan yang berada di plaque Peyeri atau di ileum tadi. Ya, sudah mulai terjadi nekrosis. Kalau nekrosis sudah, kalau tadi hiperplasia masih kerusakan, tapi kalau sudah nekrosis itu sudah terjadi kematian, kematian jaringan ya, jadi sudah mulai jadi kematian jaringan di ileum. Kemudian setelah terjadi kematian jaringan atau nekrosis, baru terjadi erosi pembuluh darah. Jadi ada pendarahan ya, ada pendarahan, nanti akhirnya akan terjadi perforasi. Nah, perforasi ini sudah terjadi luka atau luka ya, luka yang mungkin bisa dalam, bisa tidak, tergantung dari besarnya atau progresivitas dari Salmonella typhi ini. Nah, ini sudah mulai terjadi rasa tidak enak di perut, kemudian nanti sembuhnya akan lama juga jika sudah terjadi perforasi ini, ya, sudah terjadi luka pada usus kita, usus ileum ya. Kemudian dampak atau akibat dari terjadinya Salmonella typhi ini cukup kompleks ya. Jadi ada beberapa macam ya dampaknya, yaitu yang pertama bisa terjadi komplikasi kardiovaskuler karena Salmonella typhi ini akan masuk ke dalam tubuh melalui sistem pembuluh darah kita ya. Jadi nanti akan bisa mampir kemana bagian tubuh kita yang teraliri oleh darah ya. Jadi bisa mampir ke otak, bisa mampir ke organ-organ lain yang akan terjadi komplikasi penyakit kardiovaskuler. Yang kedua yaitu gangguan neuropsikiatrik ya, atau gangguan saraf ya, saraf atau apa namanya, neuron kita karena terjadi infeksi tadi. Kemudian pernafasan juga bisa, jika Salmonella typhi ini mampir ke paru-paru pastinya ya, karena paru-paru juga akan dialiri oleh pembuluh darah ya, darah. Jadi tergantung manifestasi dari Salmonella typhi ini akan berhenti di mana, itu yang akan menjadi komplikasi ya. Kemudian lain-lain pastinya banyak ya, mampirnya kemana nggak tahu. Kemudian gejala klinis masa inkubasi antara 10 sampai 14 hari ya, sama dengan tadi. Jadi rata-rata antara 7 sampai 14 hari, maksimal sampai 21 hari. Itu baru bisa mengakibatkan gejala klinis ya. Jadi tadi dari proses atau patofisiologi terjadinya demam tifoid hingga mengakibatkan terjadinya perforasi ya, perforasi atau nekrosis tadi itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari. Ya, jadi cukup lama sebenarnya untuk bisa melakukan sirkulasi hingga menyebabkan terjadinya luka tadi atau perforasi tadi. Gejala klinis bervariasi dari ringan, sedang sampai berat dan dapat berakibat dengan kematian ya. Jadi tergantung manifestasi atau besarnya apa namanya, jumlah dari Salmonella typhi dan kekuatan dari Salmonella typhi ini untuk bisa menginfeksi ke dalam tubuh kita ya. Begitu pula juga tergantung pula terhadap daya imun kita, daya kekebalan tubuh kita juga akan bisa menentukan apakah nanti kita akan mengalami gejala klinis yang ringan, sedang atau berat ya. Jadi banyak faktor sebenarnya, dari jumlah partikel salmonellanya, dari kekuatannya, dari imun kita ya, pasti akan menentukan semuanya. Kemudian tanda-tanda terjadi demam tifoid pada minggu pertama yaitu terjadinya demam dengan peningkatan perlahan-lahan terutama di sore hari ya. Jadi ini sudah terjadi sirkulasi, sudah masuk ke dalam hati ya, berkembang di dalam hati, kemudian terjadi demam ini yang sudah masuk pembiakan di dalam hati, lalu terjadi demam karena memang sifat dari demam sifat dari Salmonella typhi ini akan terjadi demam enterik ya. Demam enterik ini
akan terjadi pada minggu pertama, terutama pada sore ya. Pada sore menjelang maghrib sampai malam akan badan kita akan terasa panas dingin biasanya ya. Kemudian nyeri kepala ya, karena memang nyeri kepala akan mengikuti terjadinya demam biasanya ya. Biasanya seperti itu, nyeri kepala, anoreksia atau tidak nafsu makan, kemudian konstipasi atau bebelen ya kalau orang Jawa bilang, kemudian diare bisa juga, mual muntah ini yang sering ya, mual muntah. Kemudian rasa tidak enak di perut, jadi rasanya itu perutnya ya nggak jelas ya, atau suara-suara yang aneh, kemudian rasanya itu mual, begah gitu rasanya seperti orang mah. Kemudian epistaksis atau mimisan, mimisan ini bisa ya, karena demam yang sangat tinggi ini juga bisa menyebabkan terjadinya mimisan. Kemudian batuk itu yang mungkin yang minor ya. Jadi yang obat-obatan yang nanti biasa diberikan kepada pasien ya, yang utama pasti obat-obatan antibiotik untuk bisa membunuh atau mematikan dari salmonella. Namun biasanya di sarana kesehatan itu biasanya diberikan gejala-gejala yang tergantung dari simptom yang terjadi pada pasien tersebut. Misal demam yang diberikan paracetamol atau ibuprofen. Misal mual muntah ya diberikan obat-obatan yang bersifat apa namanya untuk mengurangi mual, misal metoclopramid atau misal domperidon. Kemudian untuk diare ya diberikan obat pengurang peristaltik khusus seperti loperamid misal. Kemudian untuk rasa-rasa lain ya yang tidak nyaman ya diberikan obat-obatan sesuai dengan simptom. Itu ya untuk mengurangi ya, karena memang gejala yang dirasakan sangat tidak nyaman bagi pasien tersebut ya. Jadi pastinya ada menurun panas atau analgesik ya pastinya. Maksud saya antipiretik, kemudian mual muntah ini pasti akan diberikan. Selain dari gejala tadi, untuk bisa menegakkan diagnosa dari demam tifoid, yaitu pertama kali menggunakan pemeriksaan laboratorium ya. Selain tadi dari gejala atau simptom, bisa juga pastinya nanti akan dilakukan pemeriksaan lab. Yang pertama kali dilakukan pada pemeriksaan lab yaitu pemeriksaan darah verified lengkap ya. Jadi untuk melihat apakah terjadi penyakit leukopenia, yaitu penyakit kekurangan dari sel darah putih, kemudian atau leukositosis atau matinya sel darah. Karena kekurangan dari sel darah putih ini bisa dikatakan salah satu parameter terjadinya demam tifoid. Kemudian anemia ringan ya, anemia ringan itu ditandai dengan biasanya dengan HB-nya yang berkurang ya. Kemudian trombositopenia atau kekurangan sel darah merah ya, ini bisa juga. Kemudian LED meningkat atau laju endap darah meningkat, jadi secara tidak langsung darahnya akan sedikit mengental ya, karena ada peningkatan laju endap darah ya. Jadi darahnya sudah mulai kental sehingga laju endapnya akan semakin berkurang. Kemudian SGOT dan SGPT meningkat ya, karena dua parameter ini merupakan salah satu tanda-tanda apakah hati dan limfa kita itu sedang dalam keadaan baik atau tidak ya. Yang SGOT atau SGPT yang meningkat, otomatis proses metabolisme tubuhnya sedang tidak baik ya. Karena itu pasti ini bisa dikatakan sebagai salah satu parameter apakah terjadi infeksi sudah sampai di hati atau belum ya. Kalau sudah terjadi bakteriemia kedua sudah masuk ke hati, kemudian nanti pastinya SGOT dan SGPT-nya juga akan meningkat pula ya, karena proses metabolisme di dalam hati otomatis akan terganggu karena ada
perkembangan bakteri di dalam hati kita. Kemudian selain dari pemeriksaan lab, terutama pada parameter yang primer ya, seperti tadi parameter darah dan parameter SGOT, SGPT, kemudian yang tidak kalah penting yaitu pemeriksaan dengan uji Widal ya, karena memang uji Widal ini prosedur yang sampai sekarang masih diakui keakuratannya atau tingkat ketelitiannya bila dibandingkan dengan uji-uji yang lain ya. Namun uji yang lainnya juga bagus, tapi yang sampai sekarang masih established, masih digunakan itu ya uji Widal ini ya. Uji Widal yaitu untuk melakukan deteksi antibodi sebagai reaksi silang antara antigen Salmonella typhi dengan antibodi ya. Jadi nanti kalau misal diberikan reagen ke tubuh kita, nanti akan terjadi ikatan atau reaksi antara Salmonella typhi dengan antibodi. Nanti akan terjadi pembentukan aglutinin ya. Aglutinin merupakan reaksi silang antara antigen dengan Salmonella typhi. Kemudian aglutinin O itu merupakan tanda-tanda terjadi adanya badan kuman, H itu flagel, dan P itu sampai kuman ya. Jadi kalau pemeriksaan Widal nanti dia akan diberikan suatu reagen, kemudian nanti dia akan melakukan reaksi silang dengan Salmonella typhi dan terbentuklah aglutinin. Ini ya, kemudian nanti diperiksa ya di lab, biasanya di lab menggunakan mikroskop akan terbentuk itu terlihat kuman-kuman dari Salmonella ini. Yang kedua yaitu uji Tubex ya. Ini uji kedua setelah uji Widal. Merupakan uji semi kuantitatif volumetrik yang cepat. Biasanya dalam hitungan menit ya. Jadi nanti dia akan bisa digunakan dalam waktu yang cepat. Mendeteksi antibody anti Salmonella typhi 09. Ya, jadi yang akan dilihat yang paling dominan yaitu antibody dari Salmonella typhi 09. Dapat mendeteksi penyakit secara dini hanya dalam waktu 4-5 hari. Sensitivitas dan spesifitas kuat. Ya. Jadi ada ada plus minusnya menggunakan Widal dan menggunakan Tubex ya. Kalau tadi melihat dari gambaran gambaran secara real di dalam mikroskop, kalau ini secara kuantitatif ya. Jadi nanti akan dilihat dari scoringnya jika kurang dari 2, nanti pasien tersebut dikatakan negatif ya, tidak menunjukkan infeksi aktif. Kemudian jika borderline atau pada titik seimbang, ini borderline, tidak dapat disimpulkan, jadi perlu proses ulang. Kemudian juga jika sudah menginjak ke angka 4-5 atau 6, itu sudah bisa dikatakan orang tersebut positif terinfeksi demam tifoid ya. Jadi nanti akan diperlihatkan scoring nilai dari masing-masing orang ya. Dari itu nanti bisa diinterpretasikan orang tersebut sudah negatif, borderline, atau positif. Uji selanjutnya yaitu uji Tipidot. Ini yang tidak terlalu terkenal ya, namun memang juga dilakukan untuk sebagai salah satu parameter menentukan Salmonella typhi ya. Yang pertama itu mendeteksi antibodi IgM dan IgG pada membran luar Salmonella typhi ya. Jadi dia yang dibidik ini pada imunoglobulin M dan imunoglobulin G pada membran luar Salmonella typhi ya. Dia lebih spesifik ke itu. Kemudian hasil positif dapat ditemukan 2-3 hari. Sensitivitas dan spesifitas baik dan reinfeksi imunoglobulin G dan imunoglobulin M
sulit dideteksi. Ini yang menjadi minus ya, atau kekurangan dari Dipidot ya. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji dipstick ya, yaitu khusus mendeteksi IgM spesifik yang ada pada serum atau white blood atau sel darah putih ya. Mudah dan cepat, 1 hari, akurat bila pemeriksaan setelah 1 minggu gejala. Jadi banyak sekali parameter untuk menentukan mendeteksi salmonella ini di dalam tubuh. Kemudian kultur darah ya, kultur darah juga bisa. Ini biasanya untuk menentukan kira-kira antibiotik apa yang memang spesifik untuk pasien tersebut ya, atau apakah akan digunakan chloramphenicol atau ciprofloxacin atau cotrimoxazole ya. Ini dari kultur darah dari hasil biakan ya, biakan mikrobiologi. Ini ya nanti baru bisa dilakukan setelah 1 minggu. Biasanya sudah ada gejala-gejala tadi yang menjadi tanda-tanda awal, baru nanti dilakukan kultur darah ya. Kultur darah yaitu untuk menentukan kira-kira antibiotik apa yang akan digunakan. Kemudian farmakoterapi secara non farmakologi, yang pertama yang harus kita sampaikan sebagai seorang farmasis kepada pasien yang mengalami demam tifoid, pastinya harus melakukan edukasi mengenai istirahat dan perawatan ya. Jadi harus memang orang tersebut biasanya harus bed rest total ya, bed rest total di rumah sakit atau di rumah ya, syukur-syukur di rumah sakit, biar nanti ya memang harus tiduran seharian, tidak bisa bergerak, karena kalau semakin bergerak nanti juga akan semakin memperparah dari pendarahan di dalam usus kita ya. Jadi selain pendarahan juga nanti akan mengurangi terjadinya komplikasi tadi yang mungkin nanti bisa timbul oleh karena salmonella ini ya. Jadi harus memang bed rest total, kemudian mempercepat kesembuhan yang pasti harus dengan makanan yang baik pula ya, baik, kemudian suplemen yang baik agar imun kita juga bisa meningkat secara cepat sehingga akan bisa menyembuhkan secara lebih baik. Kemudian diet dan penunjang ya, harus mengembalikan rasa nyaman, karena memang orang terkena demam tifoid pastinya orang tersebut makan juga akan sangat tidak enak ya, makan semua lidah akan terasa pahit, terasa pokoknya nggak enak lah ya, nggak enak. Kemudian juga demam ini juga akan pusing, mual, ini juga akan membuat rasa tubuh sangat tidak nyaman ya. Oleh karena itu ya dipilihlah makanan-makanan yang memang baik ya pada kondisi tersebut, misal dengan mengkonsumsi bubur yang halus ya pasti ya. Jadi untuk bisa masuk terlebih dahulu makanan ya, yang penting masuk ada makanan yang bisa mengisi pencernaan ya, pastilah makanan yang ringan kemudian yang halus ya, biasanya dengan asupan menggunakan bubur ya. Kemudian antibiotik yaitu untuk menghentikan dan mencegah penyebaran kuman ya. Ya, biasanya ya menggunakan first line-nya atau first choice-nya ya chloramphenicol ya, yang dari dulu sudah digunakan chloramphenicol nanti, atau juga bisa digunakan cotrimoxazole atau satu lagi tadi tetracycline juga bisa ya. Biasanya yang paling sering yaitu chloramphenicol ya. Kalau nggak ciprofloxacin maaf ya, cipro juga bisa. Jadi antara 3, cotrimoxazole ciprofloxacin, cotrimoxazole, dan satu lagi chloramphenicol ya. Jadi dari 3 itu yang biasa digunakan. Kalau di rumah sakit malah digunakan yang generasi yang lebih tinggi dari ini, sudah pakai ceftriaxone ya, atau pakai ceftazidime, itu ya
tidak sesuai ya dengan first line-nya. Jadi kalau first line-nya harusnya dilakukan terlebih dahulu, sampai biasanya langsung dipukul pakai antibiotik yang tinggi lah, itu nanti yang terjadi resistensinya di situ. Nanti dikasih antibiotik dengan golongan yang jadul atau yang lama ya dia nggak akan mempan tuh kan, dia langsung dipukul pakai generasi yang lebih tinggi atau generasi selanjutnya ya. Jadi harusnya step by step ya, dari yang paling rendah hingga paling tinggi generasinya. Jadi tidak bisa kalau pengobatan seperti demam tifoid ini langsung dipukul pakai antibiotik yang terkini, itu tidak bisa. Jadi harusnya sesuai dengan first line-nya atau first drug choice-nya. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, istirahat dan perawatan ya. Jadi orang tersebut memang harus tirah baring atau bed rest total untuk bisa mengurangi komplikasi ya, komplikasi terutama terjadinya pendarahan dan perforasi. Kemudian mencegah kebersihan ya, jadi untuk bisa mempercepat juga penyembuhan ya, karena kalau sudah kita bed rest, tempat tidur kita atau tempat tinggal kita tidak baik pula, kebersihannya juga akan lebih berlama terjadinya penyembuhan ya. Jadi harus dibersihkan, harus terbiasa dengan uh, tempat tinggal yang higienis dan sanitasinya yang baik pula. Kemudian posisi cegah dekubitus dan pneumonia ortostatik ya, jadi harus diganjal biasanya punggung ini agar tidak terjadi dekubitus, karena terlalu lama tidur ya biasanya kalau orang yang sedang mengalami DM itu biasanya nanti akan terjadi dekubitus, jadi ada luka-luka di punggung ya, karena memang tirah baringnya terlalu lama ya. Itu harus diantisipasi ya, jadi harus menggeser posisi tidur agar nanti tidak terjadi dekubitus ya, atau pneumonia ortostatik ya, jadi paru-parunya agar bisa bekerja dengan baik ya, harus dijaga, jangan duduk terus, tapi ya mungkin sambil duduk ini yang penting masih di tidak bergerak kemana-mana ya, jadi harus dijaga. Kemudian dia dan terapi suportif yaitu dengan bubur ya, bubur, dan nanti bisa ditingkatkan dengan nasi tergantung dari tingkat kesembuhan ya. Jadi kalau masih parah ya pastinya bubur, kalau sudah mulai membaik, sudah gejala atau simptomnya semakin berkurang ya, sudah bisa di upgrade atau ditingkatkan dengan nasi. Kemudian beberapa penelitian memberikan makan padat dan lauk rendah serat itu aman ya. Itu juga nanti harusnya dikaji terlebih dahulu oleh ahli gizi ya, apakah nanti orang tersebut dengan dokternya ya, konsulnya nanti kira-kira orang tersebut sudah boleh atau belum ya. Jadi ada tanda-tanda itu ya, tadi ada pendarahan atau ada perforasi atau tidak. Kalau misal sudah membaik atau sudah sembuh ya pastinya bisa diberikan makanan yang padat ya atau rendah serat. Kemudian terapi farmakologi yang pertama yang harus diberikan yaitu antibiotik pastinya ya. Antibiotik yang menjadi first choice pada penyakit demam tifoid yaitu chloramphenicol. Sudah dari zaman old ya, zaman dulu. Di Indonesia menjadi pilihan utama untuk chloramphenicol. Dosisnya yaitu 4DD1 atau 4 kali 1 500 mili ya, karena memang sediaan dari chloramphenicol yaitu 500 mili sampai dengan durasi 7 hari ya. 7 hari biasanya sudah cukup membaik jika diberikan secara rutin sehari 4 kali selama 7 hari, nanti insya Allah demamnya juga akan membaik ya. Jadi pilihan utama yaitu chloramphenicol 4DD1 karena ini antibiotik, dan untuk pengobatan demam tifoid ya diberikan mungkin lebih lama, biasanya antibiotik hanya 4-5 hari, namun pada kondisi ini diberikan dalam durasi waktu 7 hari. Kemudian penurunan demam rata-rata setelah 5 hari ya. Jadi awal kali 1 hari 2-3 itu mungkin masih demamnya tinggi, tapi sudah menginjak
hari kelima sampai hari ketujuh itu sudah berkurang demamnya, demam yang terjadi. Ya. Golongan yang lain yang hampir sama dengan chloramphenicol yaitu thiamphenicol. Ya, ini lebih lebih aman sebetulnya untuk terjadi proses supresi atau penekanan ke sub-sub tulang belakang karena memang side effect atau efek yang tidak diharapkan dari chloramphenicol ini akan sangat berdampak pada supresi atau tekanan sub-sub tulang belakang ya. Jadi kalau thiamphenicol ini lebih baik lebih rendah terjadinya supresi sub-sub tulang belakang. Kemudian dosis hampir sama dengan chloramphenicol yaitu 500 ml selama 4 kali 1. Penurunan demam rata-rata setelah 5 hari. Ya, ini sampai sama. Yang membedakan yaitu untuk kondisi tertentu pada orang yang mengalami leukopenia atau mengalami gangguan pada susun tulang belakang, ya pastinya lebih aman diberikan thiamphenicol bila dibandingkan dengan chloramphenicol karena yang membedakan yaitu side effect-nya pada suprasi susun tulang belakang. Ya, jadi chloramphenicol dulu, kalau misal apa tidak ada masalah ya dilanjutkan, tapi bagi orang-orang yang dengan kondisi tertentu yang ada kelainan susun tulang belakang ya harusnya di switch atau diganti dengan thiamphenicol. Kemudian yang selanjutnya yaitu cotrimoxazole yang juga jadul juga ya sebenarnya, yang lama juga. Cotrimoxazole efektivitas hampir sama dengan chloramphenicol ya. Jadi dosisnya itu 480 mili biasanya kalau chloramphenicol. Tapi kalau sudah yang forte, yang dosis tinggi biasanya 600-an ya. Tapi kalau standarnya yaitu 480. 480 karena cotrimoxazole merupakan gabungan ya dua komposisi yaitu sulfametoxazole itu yang 300 mili, kemudian trimethoprim itu yang 160 ya kalau nggak salah. Jadi cotrimoxazole itu merupakan gabungan dua komposisi ya. Jadi kalau dalam satu sediaan itu harusnya 480 mili ya. Jadi diberikan 2 kali 2 tablet. Berarti sekali minum itu 2 tablet atau 960 mili diberikan dalam waktu 2 kali sehari atau 2:1 ya. Jadi kalau menurut saya positif ya atau plus ya jika menggunakan cotrimoxazole yaitu adherence atau kepatuhan pasien meminum obat akan semakin baik karena hanya diberikan 2 kali saja. Kalau cotrimoxazole, thiamphenicol tadi chloramphenicol ya sama thiamphenicol 4 kali. Jadi semakin besar regimen pemberian itu pastinya akan bisa mengurangi tingkat kepatuhan ya karena mungkin banyak faktor, lupa, males ya. Kalau semakin sedikit dosis yang diberikan harusnya akan semakin meningkatkan kepatuhan karena hanya diberikan 2 kali ya. Kemudian durasinya lebih lama, diberikan 2 minggu ya kalau pada cotrimoxazole. Kalau tadi pada chloram itu hanya 7 hari, namun pada cotrimoxazole ini dengan regimen yang lebih sedikit hanya 2 kali sehari, namun lamanya atau lama pemberiannya semakin lama yaitu 2 minggu ya. Jadi semua ada plus ada minusnya ya. Jadi ini pilihan kedua yaitu cotrimoxazole. Yang ketiga yaitu ampicillin dan amoxicillin ya. Minusnya yaitu atau kekurangannya kemampuan menurunkan demam lebih rendah ya. Jadi mungkin tidak terlalu disarankan, namun bisa juga diberikan jika misal obat-obatan tadi tidak ada. Yaitu kemudian dosisnya yaitu 50 sampai 150 mili per kilogram per hari ya. Jadi kalau misal tubuh kita berat badannya 50 mili itu ya tinggal dikali aja 5, bisa dosis paling minim 50 mili, tubuh kita 50 kilo ya berarti 2500 mili per hari ya. Jadi 2500 dosis yang ada kan 500 mili ya. Kalau
ambisi dan amok, berarti kan harusnya 4 kali ya. 4 kali itu minimal. 2500 maaf 5 kali ya. Kalau 500 mili, kalau di 2500 bagi 500 ya berarti misal tubuh kita 50 kilo ya misal ya, itu ya berarti 5 kali sehari. Jadi cukup lama ya, cukup lama. Kemudian durasinya juga lama juga, 2 minggu, jadi mungkin tidak terlalu rekomendasikan ya kalau untuk ampicillin dan amok sendiri. Kemudian yang lebih mutakhir yaitu antibiotik dari golongan cephalosporin generasi ketiga, yaitu ceftriaxone. Ini biasanya diberikan secara IV atau intravena ya, dengan dosis 3-4 gram per hari ya. Jadi kalau harusnya ya menggunakan yang golongan yang tadi dulu, chloramphenicol, thiamphenicol ya, atau cotrimoxazole. Nah, jika misal dalam waktu 7 hari atau misal tidak ada perbaikan ya harusnya nanti ditambahkan cephalosporin ini ya. Jadi tidak bisa dari awal langsung cephalosporin ya, harusnya menyalahi aturan ya, karena memang step by stepnya tidak seperti itu harusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu golongan fluoroquinolone ya. Fluoroquinolone ini yang paling sering ya, paling terkenal yaitu ciprofloxacin ya. Ciprofloxacin ini yang paling familiar di lapangan ya, atau ofloxacin juga cukup terkenal ya. Tapi kalau yang lain mungkin jarang, yang norfloxacin, pofloxacin ini mungkin jarang di apotek ya. Yang ada yang sering yaitu ciprofloxacin dan ofloxacin, ini yang memang banyak ada di pasaran ya. Ini juga perlu bisa dipertimbangkan juga sebagai salah satu terapi demam tifoid. Kemudian azitromisin ya. Azitromisin ini bentuknya juga peroral atau diminum, yaitu untuk mengurangi kegagalan terapi ya. Ya ini juga untuk bisa menjadi terapi lanjutan ya jika ada gejala relapse. Relapse itu ya gejala kambuhan. Sekarang sudah sembuh, kelihatan membaik, namun beberapa hari selanjutnya, beberapa hari kemudian kita akan kumat atau kambuh lagi, ya itu namanya relapse ya. Jadi itu bisa digunakan terapi antibiotik golongan azitromisin ya jika terjadi arah ke relapse ya atau kambuhan. Kemudian kombinasi antimikroba ya. Ini bisa digunakan kombinasi ini ya, jadi tidak hanya satu. Kalau kombinasi kan pastinya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Ini bisa digunakan jika terjadi gangguan tifoid toksik ya, yang sudah parah ya, sudah parah, terjadi peritonitis, perforasi ya, terjadi buka tadi, shock septic ini yang paling mengkhawatirkan ya. Jadi sudah terjadi hilangnya kesadaran karena mungkin salmonellanya ini mampir di otak ya mungkin ya, sehingga akan terjadi shock septic ya. Harusnya digunakan kombinasi 2 antibiotik ya, yaitu dengan cara melakukan kultur darah ya. Kultur darah biasanya dilakukan yang harusnya dikombinasi dengan yang baik ya, harusnya ya dengan golongan yang mutakhir, agar tidak terjadi gejala yang komplikasi yang parah seperti ini, shock septic, perforasi ini yang tidak diharapkan ya. Kemudian kortikosteroid ya, jadi ini merupakan terapi non antibiotik ya, atau terapi yang bukan membunuh mikroba atau bersifat kortikosteroid, namun juga direkomendasikan untuk sebagai salah satu terapi dari demam tifoid ya. Diindikasikan pada tifoid toksik atau demam tifoid yang mengalami shock septic ya, atau hilangnya kesadaran. Biasanya dikasih injeksi ya, injeksi dexamethasone biasanya. Ini untuk bisa membalikan menentukan peradangan pada otak itu yang biasanya cepat ya. Jadi harus diberikan injeksi
kortikosteroid biasanya dexamethasone biasanya, kalau nggak metil ya, metilprednisolon. Kemudian obat-obatan yang aman pada wanita hamil yang mengalami demam tifoid yaitu ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone ya. Karena memang obat lain ya seperti chloramphenicol, thiamphenicol ini mungkin kurang aman ya, karena supresi tadi sumsum tulang belakang, kemudian kalau jika cipro juga tidak kurang baik pula ya. Jadi kalau lebih baik ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone. Walaupun memang regimen dan lama pemberian mungkin cukup lama, namun ya memang ini yang terbukti paling aman pada kondisi wanita hamil. Kemudian komplikasi tifoid ya ada dua, yaitu intestinal dalam pencernaan dan ekstraintestinal, yaitu di luar pencernaan ya, bisa di mana nanti terjadi komplikasi itu. Di dalam intestinal atau pencernaan ya, yaitu yang paling tidak diharapkan terjadi komplikasi yaitu pendarahan intestinal ya. Sudah terjadi pendarahan, sudah terjadi nekrosis ya, nekrosis pada jaringan, kemudian perforasi, sudah terjadi tukak. Ini yang cukup lama pengobatannya, jadi harus dihindari. Ini yang akan sangat mempengaruhi penyembuhan ya. Jika terjadi ini ya pastinya akan lama pengobatannya. Terjadi pendarahan pada usus atau terjadi perforasi borok atau luka pada usus akan semakin memperlama penyembuhan dari demam tifoid. Kemudian komplikasi di luar pencernaan atau ekstraintestinal, yaitu terjadinya hematologi ya, itu terjadi kelainan pada parameter darah ya, parameter darah terutama penyakit KID. Pernah saya lihat ya, koagulasi, inseminatan, intinya ini gangguan pada proses laju endap darah ya, KID ini. Jadi semakin tinggi KID ini berarti merupakan salah satu komplikasi juga terjadinya demam tifoid ya. Jadi laju endap darahnya akan semakin meningkat ya, jadi akan semakin kental darah kita itu dari gangguan hematologi. Kemudian selanjutnya yaitu hepatitis tifosa dan pankreatitis tifosa ya. Ini yang menjadi komplikasi ya, karena memang bakteri Salmonella typhi ini akan berkembang biaknya memang di hepar ya, di hati ya. Kemudian kemungkinan terjadi hepatitis dan pankreatitis akan semakin meningkat ya, karena memang parameter atau simptom atau gejala dari tipes dengan hepatitis hampir sama sebetulnya ya, hampir sama, yaitu ya sama-sama seperti orang tipes ya, tapi memang yang membedakan mungkin yang dokter yang lebih tahu, tapi memang klasifikasi atau gejalanya hampir sama. Kemudian miokarditis, ini yang pada miokard ya, pada jantung ada pembengkakan ya, ada infeksi pada saluran darah yang menuju ke jantung, ini bisa juga menjadi komplikasi. Kemudian manifestasi neuropsikiatrik ya, jadi ada gangguan saraf yang terjadi karena infeksi salmonella ini mampir di saluran otak biasanya ya, otak sebagai CNS atau sistem saraf pusat kita. Ini yang akan lebih mengerikan dampaknya ya kalau ekstraintestinal ini, karena bisa kemana-mana ini efek yang tidak diharapkan jika memang tidak disembuhkan secara cepat dan seksama. Kemudian pencegahan ya, selain tadi yang di awal ya, pastinya yang harus kita berikan juga edukasi kepada pasien yang mengalami demam tifoid, yaitu perbaikan sanitasi ya, terutama masalah MCK ya. MCK itu biasanya ya, makanya sekarang dianjurkan program pemerintah harus tidak boleh buang
buang air besar di sungai itu nggak boleh. Sekarang harus ada jamban ya, jadi tidak bisa buang air besar sembarangan di sungai karena dia akan menjadi salah satu penyebab terjadinya demam tifoid ya, menjadi wabah ke masyarakat lain karena ini sanitasi yang buruk, karena buang air besarnya di sungai bisa tidak di jamban. Kemudian penyuluhan makanan, penyuluhan kesehatan dan kebersihan pada penjual makanan ya. Jadi harus juga diberikan aware ya kepada bakul jajan di pinggir jalan ya, misal bakul cilok, bakul apa, bakul seblak, bakul apa yang mungkin yang kurang higienis itu yang disukai oleh anak-anak muda itu misalnya ya, itu harus diberikan ya. Jadi tidak bisa jual sembarangan tanpa tutup di pinggir jalan, kena debu, kena lalat ya, itu yang menjadi target utama ya, target utama penyebab terjadinya Salmonella typhi ini bisa menginfeksi sehingga menyebabkan terjadinya demam tifoid ya, harus diberikan aware ya. Kemudian kita harus juga hati-hati juga makan ya, tidak boleh beli jajanan yang di tempat yang tidak baik pula ya. Dilihat itu kira-kira kalau misal kotor di pinggir jalan kena debu ya jangan kita beli ya. Ya semakin beresiko kita beli ya nanti bisa terjadi diare masih ringan ya, bisa selesai jika sudah hilang. Nah, kalau sudah terjadi demam tifoid ini yang dikhawatirkan ya nggak akan berakibat demam enterik sehingga akan parah juga, lama juga pengobatannya ya, harus hati-hati ya. Kemudian memperbaiki higienis perorangan. Nah ini yang harus memang menjadi berubah perilaku kita tidak boleh gemproh ya, kalau orang Jawa tidak boleh gemproh, harus memang risik, harus selalu harus tidak membiasakan dengan sesuatu yang kotor ya, terutama makanan itu ya, harus apalagi zaman pandemi ya, harus memang kita biasakan selalu cuci tangan lah. Itu memang cukup terbukti efektif juga mengurangi demam tifoid harusnya ya, karena kalau kita dulu sebelum pandemi ya biasa makan tanpa cuci tangan itu ya mungkin bagi orang yang higienisnya kurang ya, tapi kan juga sekarang ya memang harus kita kondisikan untuk selalu cuci tangan. Nah, itu sudah salah satu sudah mengurangi dari penularan dari demam tifoid ya, selain dari coronanya ya, mungkin ada dampak lainnya. Memang kenyataan setelah kita pakai masker misal ya, memang flu atau batuk sekarang sudah semakin berkurang ya bila dibandingkan dulu sebelum kita pakai masker ya, jadi semua ada plus minusnya ya. Kemudian vaksinasi terhadap tifoid ini juga bisa dilakukan ya, sebagai salah satu langkah antisipasi terjadinya demam tifoid. Kemudian prognosis atau arah perburukan dari demam tifoid ya. Jika pada stadium awal terapi baik, maka prognosisnya akan baik ya. Oleh karena itu deteksi atau antisipasi maupun pencegahannya harus dilakukan secara cepat pula pada awal. Kemudian nanti arah perburukannya juga akan tidak parah, juga akan semakin membaik pula. Namun jika pada pasien dengan tanda-tanda toksik atau tanda-tanda yang mengarah ke yang berakibat fatal, apalagi pendarahan, perforasi, itu akan prognosisnya akan semakin buruk ya, atau proses terjadinya penyakit akan lebih tidak baik pula ya. Oleh karena itu ya jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi ini, agar prognosis dari pasien semakin baik pula dalam proses penyembuhan dari demam tifoid ya. Jadi harus diberikan langkah secara cepat, tepat, seksama ya, untuk bisa memberikan prognosis yang baik. Oke, terima kasih atas perhatian dari adik-adik.